Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Safitri dengan NIM 2306319 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proyek yang telah saya buat dengan mata kuliah yaitu Mekatronika. Dengan judul proyek yaitu Sistem Kontrol Otomatis Pengisian Air ke dalam botol menggunakan mikrokontroler dan pompa air DC. Nah, tujuan dari proyek ini untuk merancang dan merealisasikan sistem pengisian air ke dalam botol secara otomatis dengan memanfaatkan mikrokontroler sebagai pengendali utama dan pompa air DC sebagai aktuator, sehingga proses pengisian dapat berlangsung lebih akurat dan efektif. Nah, sebelum masuk ke langkah kerja, kita akan mengenal dulu fungsi dari komponen-komponen dari proyek ini. Yang pertama yaitu ada relay. Di sini ada relay, berfungsi sebagai shutter elektronik yang dikendalikan oleh mikrokontroler untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik ke pompa air dan motor DC. Nah, yang kedua ada bak konverter yang terdapat di bagian sini, bak konverter untuk menurunkan dan menstabilkan tegangan DC dari power adapter agar sesuai dengan kebutuhan komponen seperti mikrokontroler dan sensor. Nah, yang ketiga yaitu ada motor DC, yaitu sebagai penggerak mekanisme dalam sistem proyek ini. Dan yang keempat ada mikrokontroler yang ini, yang berfungsi sebagai pusat kendali utama sistem. Komponen ini menerima sinyal dari sensor dan juga memproses data sesuai program yang telah dibuat dan mengendalikan relay serta pompa air agar proses pengisian air berjalan secara otomatis dan sesuai codingan yang telah dibuat. Yang kelima ada saklar, berfungsi sebagai pengendali manual untuk menyalakan dan juga mematikan sistem secara keseluruhan. Nah, yang keenam ada sensor infrared yang terletak pada bagian pipa di sini. Nah, fungsinya itu untuk mendeteksi keberadaan botol pada posisi pengisian air. Nah, yang ketujuh itu ada pompa air. Itu berfungsi untuk mengalirkan air dari sumber air ke dalam botol yang telah disediakan. Nah, yang kedelapan ada power adapter. Yang di sini kabel power adapter ini berfungsi sebagai sumber satu daya untuk seluruh sistem yang di sini. Nah, yang kesembilan itu ada kabel jumper. Yang ini itu berfungsi sebagai penghubung antara komponen elektronik di rangkaian ini. Nah, sekarang masuk ke prinsip kerjanya. Nah, ketika saklar di-on-kan, adaptor mengubah listrik PLN menjadi tegangan DC yang kemudian diturunkan dan distabilkan oleh bak konverter untuk memberikan daya ke mikrokontroler, sensor, dan juga relay. Nah, mikrokontroler ini melakukan pengecekan awal pada seluruh komponen, sensor, dan relay untuk memastikan sistem siap beroperasi. Nah, sensor infrared ini mendeteksi keberadaan botol dan mengirimkan sinyal logika ke mikrokontroler sebagai perintah mulai. Mikrokontroler ini mengaktifkan relay yang berfungsi sebagai saklar otomatis untuk menyalakan pompa air. Nah, air akan mengalir masuk ke dalam botol selama sensor masih mendeteksi keberadaan botol. Nah, setelah botol penuh atau tidak terdeteksi lagi, itu mikrokontroler ini memutuskan arus pada relay sehingga pompa berhenti. Nah, sistem kembali ke mode siaga atau akan mati total jika saklar di-off-kan. Nah, di sini ada juga kesulitan saya dalam membuat proyek ini. Pada bagian pemrograman itu ada beberapa kesalahan yang menyebabkan sistem belum bekerja secara optimal. Nah, kesalahan tersebut antara lain yaitu motor pada proyek ini itu terkadang berputar tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, serta posisi botol yang ini tidak berhenti tepat pada saluran pengisian airnya. Nah, selain itu pada pengujian sensor itu mengalami kesulitan dalam mendeteksi keberadaan botol. Karena sensor yang digunakan ini yaitu sensor cahaya, sehingga kinerja terganggu oleh cahaya dari lingkungan sekitar. Nah, permasalahan tersebut kemudian berhasil diatasi dengan menutup sensor ini.
Nah, agar tidak terpengaruh lagi oleh cahaya luar. Nah, sehingga sensor dapat mendeteksi keberadaan botol dengan akurat. Nah, perasaan saya dalam menyelesaikan proyek ini adalah sangat senang dan juga bangga pada diri saya sendiri, meskipun dalam proses pengerjaannya terdapat banyak kendala dan tantangan. Semua hal tersebut dapat dilalui dengan usaha, kesabaran, dan juga kerja keras dalam belajar. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak semua yang terlibat yang dan membantu serta membimbing saya dalam menyelesaikan proyek ini. Nah, dukungan dan arahan yang diberikan sangat berarti dan berperan penting dalam keberhasilan proyek ini. Nah, itulah hasil dari presentasi proyek yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.